Jadi istri jangan suka ngomel sama suami. Walaupun harga sawit lagi anjlok, tetaplah tersemai senyum di bibir sang istri. Ada 4 tanda orang bahagia. Ada berapa? 4 apa? Tanda apa? Orang bahagia. Sudah tahu? Saya kasih tahu. Pertama, kata Nabi, tanda orang bahagia, mar'atun soleh. Punya istri biar cantik asal taat. Enak apa enggak? Istri sudah cantik, taat. Kalau belum mati, jangan dikubur istri kayak begini nih. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, semua wanita bisa jadi istri, tapi yang diperlukan oleh suami bukan cuma sekedar istri, tapi pendamping. Di mana contoh kita, teladan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. Beliau bukan cuma seorang istri, tapi juga seorang pendamping bagi suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya katakan, setiap wanita bisa jadi sebagai seorang istri, tapi nggak semua istri bisa jadi pendamping buat suaminya. Sayyidah Khadijah Kubra menjalankan posisinya bukan cuma sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang pendamping. Bu. Ibu-ibu kalau urusan ini belaga budak nih. Apa ciri-ciri istri yang bisa jadi pendamping? Ayo bercermin kepada Sayyidah Khadijah. Seorang istri yang bisa jadi pendamping bagi suaminya, memberikan rasa tenang dalam hati suaminya. Bu, jadilah pendamping yang bisa memberikan suasana ketenangan dalam batin suami. Ayo lihat sejarah. Ketika Rasulullah di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril, diperintahkan untuk membaca Iqra. Begitu pulang dari Gua Hira, baginda Nabi badannya panas dingin gemetaran. Pulang ke rumah ditanya oleh istrinya, kenapa bang? Tadi malaikat Jibril nemuin saya, badan saya gemetaran, saya panas dingin keringetan. Kata Sayyidah Khadijah, ya sudah abang tidur saja dulu lah, istirahat, tenangkan perasaan abang, insya Allah nggak terjadi apa-apa kok. Nabi tenang hatinya, Nabi tentram jiwanya. Kenapa? Pulang ke rumah, istrinya memberikan rasa yang nyaman ke dalam hati suaminya. Itulah fungsi dari seorang istri. Ketika suami mengalami masalah di luar rumah, kembali ke dalam rumah, yang diberikan oleh seorang istri yang jadi pendamping, rasa tenang, rasa nyaman kepada suaminya. Bu, jangan suami pulang dagang dari mana-mana, dagangannya rugi, istri di rumah manyun. Tahu manyun? Apa bahasa kota lama manyun? Saya kalau rada kebelakangan, ibu bapak masuk melihat. Nah, awak panas ini rupanya. Kalau suami pulang dari mana-mana mendapati masalah, maka istri di rumah harus bisa menenangkan dan menentramkan suaminya. Jangan malah istri monyong, manyun, ngomel-ngomel. Ada di kota lama istri yang kayak begitu ada? Yang mana orangnya? Apalagi sekarang ini, ya Allah, sudah beberapa bulan harga sawit turun drastis. Betul apa tidak? Jadi istri jangan suka ngomel sama suami. Walaupun harga sawit lagi anjlok, tetaplah tersemai senyum di bibir sang istri. Sekarang ini yang kecewa dengan harga sawit rendah bukan cuma petani sawit. Yang kecewa bukan cuma petani sawit, maling sawit pun marah. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, maka tanda pertama orang yang bahagia punya istri yang soleh, yang bukan cuma sebagai istri tapi pendamping buat suaminya.
memberikan rasa tentram, memberikan rasa nyaman, sekaligus memberikan semangat kepada suaminya untuk pantang menyerah. Istri yang semacam ini dia include menjadi pendamping suaminya. Sayyidah Khadijatul Kubra mengajarkan kepada kita semua bagaimana seharusnya jadi pendamping. Ketika suami mengalami masalah, Sayyidah Khadijatul Kubra maju tampil memberikan rasa ketenangan, kenyamanan kepada suaminya. Abang gak usah khawatir bang, malaikat Jibril datang menjumpai abang, insya Allah tidak akan menyakiti hati abang, justru abang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata benar, itulah istri, bukan cuma sekedar ngurusin keluarga, bukan cuma ngurusin rumah tangga, tapi lebih dari itu dia jadi pendamping buat suaminya. Enak kalau diajak bicara, enak kalau diajak ngobrol. Bu, pantas seorang istri yang solehah, yang taat kepada suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin istri semacam itu masuk surga lewat pintu mana saja. Bu, insya Allah ibu-ibu nih yang hadir di sini semuanya istri-istri solehah. Ibu-ibu yang hadir di sini nih semuanya dijamin masuk surga oleh Nabi. Mau masuk surga? Yang jawab 20 orang. Bu, mau masuk surga? Mudah-mudahan istri-istri yang hadir di sini semua sudah dijamin masuk surga. Amin. Pak, Bapak tidak dijamin. Kasihan deh lu. Kata Nabi begini, ayu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyibabin. Jika seorang istri meninggal dunia, istri yang jadi pendamping. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa tidak? Ibu mau masuk surga? Jadi pendamping suami. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho, itulah kuncinya. Jelas? Jelas? Nah, saya tanya bapak-bapaknya nih, Pak, saya tanya nih, kira-kira istrinya kalau meninggal dunia, bapak ridho apa tidak? Itu yang jawab ridho paling kencang sudah kesal benar sama istri. Karena itu pantaslah seorang istri yang soleha selama suami tidak melanggar perintah Allah. Istri macam ini dia include jadi pendamping, dipersilakan masuk surga. Bu, ibu nih bersyukurlah, diturunkannya agama Islam, disebarluaskannya kepada oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam sangat mengangkat harkat martabat kaum wanita. Maka ibu qadarullah diciptakan menjadi seorang wanita, jadi istri, jadi ibu bagi anak-anaknya, beruntung dan bersyukur. Kenapa? Dalam Islam posisi wanita sangat dimuliakan, bahkan istri soleha dijamin masuk surga. Sementara kalau kita berkaca lewat sejarah, sebelum baginda lahir ke alam dunia, sebelum Islam disebarluaskan 15 abad yang lalu, posisi kaum wanita sangat menyedihkan dan memilukan. Lihatlah sejarah 15 abad yang lalu. Sejarah itu mencatat dunia cuma ada 3 peradaban besar: Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ketiga-tiganya sangat merendahkan dan melecehkan kondisi kaum wanita. Di Romawi, seorang bapak boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami menjadikan istri komoditas bahan dagangan di pasar. Na'udzubillah min. Istri jadi komoditas barang dagangan di pasar Yunani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di Asia Tenggara, di Cina, sejarah mencatat itu. Dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000. Istri raja 1000. Istri raja 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya sampai 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya? Lahir baginda Nabi
menyebarluaskan ajaran agama Islam, diangkat posisi wanita paling mulia. Dalam kesempatan lain, Nabi menyatakan an-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Baik wanita, baik negara. Rusak wanita, hancur negara. Tiang itu penting apa tidak? Tiang itu penting apa tidak? Rumah kita kalau nggak ada tiangnya runtuh apa tidak? Masjid kita kalau nggak ada tiangnya rubuh apa tidak? Masjid kita kalau nggak ada tiangnya hancur apa tidak? Begitulah tiang. Mustahil bangunan berdiri tanpa unsur tiang yang menyanggah bangunan tersebut. Maka pantas seorang laki-laki, seorang suami, dia akan merasa bahagia kalau ciri pertama ini memiliki istri biar cantik asal taat. Jelas? Jelas? Yang kedua, tanda orang bahagia kata Nabi sesuai hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, maskanun wasi, punya rumah biar nyaman asal tentram. Punya rumah biar nyaman asal tentram. Tadi sudah disampaikan oleh kori kita. Hari ini peresmian tasakur binikmah keluarga besar Bapak Haji Jandri menempati rumah baru beliau. Ini tanda ciri orang bahagia yang diriwayatkan oleh baginda Nabi. Rumah yang membawa ketentraman, rumah yang membawa kenyamanan. Tiap kita bisa menjadikan rumah kita masing-masing tempat yang paling tentram. Tapi perlu diketahui, fungsi rumah kita masing-masing bukan cuma tempat untuk melepas lelah dan penat. Rumah yang kita tempati itu bukan cuma sekedar tempat beristirahat. Tapi rumah kalau ingin tentram, pertama, menjadikan rumah itu pembelajaran buat seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak kita. Pembelajaran dalam apa? Dalam mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai ajaran agama. Rumpun Melayu nih, dahulu kalau selesai sholat maghrib berjamaah, biasa di kampung-kampung itu, dari rumah ke rumah kita mendengar suara pengajian dari keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ikut ngaji sampai datang waktu isya. Begitulah di kampung-kampung. Karena rumpunnya rumpun Melayu sama, hampir ada persamaan antara Jakarta dengan Rokan Hulu. Karena itu fungsi rumah utama buat kita adalah mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai ajaran agama. Hidupkan kembali maghrib mengaji, hidupkan kembali subuh mengaji. Karena itu memang tradisi-tradisi kita yang lalu. Sekarang kalau kita lihat dan dengar di kota-kota besar, sudah nyaris tradisi-tradisi macam ini tergeser dan tergusur. Betul apa tidak? Anak-anak kita, bahkan tidak jarang orang tua sendiri pun, kalau maghrib bukan lagi setelah selesai sholat berjamaah mengambil Al-Quran untuk dibaca dan tadarus, tapi lebih asik main telepon. Anak-anak kita sekarang ini selesai sholat maghrib lebih asik main handphone. Saya pikir jangankan anaknya, bapak moyangnya juga begitu. Betul apa tidak? Bukan di kota lama, tapi di tetangga sebelah. Bukan di sini, di tetangga sebelah. Di sini insya Allah sama. Karena itu fungsi rumah kalau dia mau tentram, jadikan sebagai pendidikan buat mencetak generasi-generasi muslim yang akan datang, yang berakhlak, berilmu pengetahuan, dan yang terpenting adalah punya sifat tawadu. Maka rumah fungsi utamanya pertama mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tentu kita semua sepakat, pasti kalau mau ditanya pengen punya anak yang soleh dan soleha. Bu, ibu kalau saya tanya, ibu mending pilih mana? Punya anak pintar tapi tidak benar, atau benar tapi tidak pintar? Idealnya pintar juga benar. Betul? Ayo kita lihat. Pengen punya anak yang pintar, isi otaknya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Sekolahkan anak-anak kita kepada jenjang yang tinggi. Ingin anak kita benar, didik dan tanamkan nilai-nilai ajaran agama ke dalam hati mereka. Dimulai dari mana? Dari dalam keluarga kita masing-masing.
maka nanti insya Allah akan muncul anak yang bukan cuma sekedar pintar tapi juga benar. Kenapa? Ajaran agama dimulai dan dicontohkan dalam kehidupan ibu bapaknya di rumah tangganya. Sayang, sekarang ini di Indonesia banyak orang pintar tapi sedikit yang benar. Indonesia insya Allah nggak akan kehabisan orang-orang yang pintar. Tiap tahun universitas di Indonesia melahirkan ribuan bahkan puluhan ribu sarjana-sarjana, mencetak orang-orang pintar. Kita tidak kehabisan orang-orang yang pintar, tapi kita sekarang ini kekurangan orang-orang yang benar. Kalau cuma pintar yang kita cari tapi tidak benar, urusannya urusan menyengsarakan orang lain.